kunci kesuksesan yaitu di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Rawat sampai benar-benar pohon alpukat yang kalian tanam itu subur ya. Lakukan penyiraman saat musim kemarau, pembuangan air saat musim penghujan, pemberian pupuk NPK 16-16 setiap 1 bulan sekali, pemberian pupuk kandang setiap 6 bulan sekali, perawatan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun selama 15 hari sekali. Ya teman-teman, selamat pagi ya, ketemu lagi dengan channel Kampung Wisata Mengguran ya. Pada kesempatan pagi hari ini, siang ya, pagi menjelang siang ya, kita kedatangan dari tamu ya. Beliau pemilik dari Marisco Farm ya. Beliau salah satu peternak dari kambing Etawa ya. Jadi nanti rekomendasi ya bagi teman-teman yang tinggal di daerah wilayah Temanggung yang pengen beli susu Etawa ya, nanti bisa kontak beliau ya di Marisco Farm ya. Beliau juga melakukan edukasi bagaimana cara mengolah susu mentah menjadi susu serbuk ya teman-teman. Nah, langsung aja kita kenalan dengan beliau. Beliau pemilik dari Marisco Farm ya. Kebetulan beliau juga mau belajar tentang budidaya pohon alpukat. Assalamualaikum, Kang Munif. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik sekali ini. Nah, sebelum suasana siang ini. Ya, sebelum kita lanjut tentang bagaimana budidaya tanaman pohon alpukat ya, mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang background jenengan. Oh, ya. Terima kasih Kang Munif. Kebetulan saya beternak kambing Sapera. Kambing Sapera itu silangan dari kambing Sanen dari Australia dan peranakan Etawa yang ada di daerah kita. Jadi silangan kambing Sanen dan peranakan Etawa disingkat jadi Sapera. Itu khusus untuk kambing perah. Oh, berarti bukan Etawa ya? Bukan. Sapera ya. Oh, Etawa ya. Itu untuk induknya. Oh, tapi disilangkan dengan pejantan Sanen. Oh, Sanen. Jadinya Sapera. Untuk sebelum ya teman-teman, sebelum kita lanjut tentang budidaya pohon alpukat ya. Jadi saya penasaran tentang Sapera ya. Itu gimana? Asal mulanya kok bisa beternak kambing Sapera bukan Etawa? Karena kalau masyarakat itu kan taunya Etawa, Mas. Oke, terima kasih. Dulu saya pernah beternak itu kambing biasa, kambing kacangan, kambing Jawa Randu, dan kambing Etawa. Kebetulan teman saya itu ahlinya memelihara kambing perah. Ke tempat saya ngobrol-ngobrol tentang kambing perah, saya tertarik. Akhirnya saya meminjam pejantan untuk dikawinkan dengan induk-induk saya. Akhirnya keluarlah jadi kambing Sapera. Oh, Sapera. Oke ya, nanti pokoknya teman-teman yang pengen beli susu kambing ya Sapera nanti bisa datang ke Marisco Farm ya. Lah beliau di sini akan mungkin tanya-tanya tentang bagaimana budidaya pohon alpukat di Kampung Wisata Mengguran gitu kan. Karena untuk pohon alpukat yang ditanam di Kampung Wisata Mengguran ini sudah berumur 3,5 tahun. Sifatnya kita hanya berbagi. Ya mungkin ada yang ditanyakan gimana? Terima kasih sekali Kang Munif. Ini kan saya mau berintegrasikan antara peternakan saya dengan kebun alpukat saya. Kebetulan saya sudah nanam pohon alpukat, tapi sekarang belum menghasilkan. Dan setelah saya melihat channel YouTube-nya Kang Munif, ini saya sangat tertarik sekali untuk belajar tentang alpukat. Kebetulan sampai sini disuguhi dengan pohon alpukat yang sudah berbunga ini. Saya jadi penasaran sekali. Mungkin diceritakan Kang Munif dari perawatannya aja, karena kita sudah menanam, sekarang kita tinggal perawatannya saja. Oh, gitu ya. Gimana Kang Munif? Jadi tentunya gini, Mas ya, untuk pohon alpukat, kalau di Kampung Wisata Mengguran kita fokus pada pembesaran buah, terus kesuburan pohon dan kerimbunan dari pohon alpukat ya. Jadi nggak usah ditreatment pohon alpukat, ketika sudah umur pasti berbuah ya. Tapi intinya di Kampung Wisata Mengguran dari awal tanam kita itu lakukan pemupukan menggunakan NPK 16-16 setiap 1 bulan sekali ya. Terus untuk pemberian pupuk kandang kita berikan setiap
6 bulan sekali. Terus untuk perawatan dari hama ya kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun perekat itu setiap 15 hari sekali. Insya Allah ya nanti kalau pohon alpukat umur 3 tahun pasti berbuah ya. Oh ya teman lupa ya, tetap lakukan penyiraman ketika musim kemarau seperti ini. Terus nanti ketika masuki musim penghujan jangan sampai air menggenang terlalu lama, gitu aja. Berarti sangat simpel sekali gitu. Kebetulan tanaman saya juga sudah rimbun seperti ini dan kita sudah menggunakan pupuknya itu intil kambing yang sudah kita kasih malah bagus di fermentasi. Tapi sampai sekarang belum berbunga seperti ini. Kalau boleh tahu umurnya udah berapa tahun? Sekitar 2 tahunan. Oh 2 tahun ya. Kalau kemarin kita belajar sama senior ya, contoh kita belajar sama Pak Agus Joko Susilo ya, pemilik dari Desa Wisata Jambu yang ada di Kediri ya. Intinya ketika pohon alpukat mau berbuah itu harus satu ya, kita kurangi unsur nitrogen ya. Jadi salah satunya untuk pemaksaan pembuahan di pohon alpukat yang berumur kalau 2 tahun sih mungkin masih terlalu dini ya, minimal lah 2 tahun tergantung dari bibit yang ditanam. Kalau bibit yang ditanam itu besar ya mungkin bisa dibuahkan, bisa menggunakan MKP sama top kalsi per 20 hari sekali. Terus nanti setiap 1 minggu disemprot menggunakan gandasil buah. Teman-teman, ini kita lanjut keliling ke kebun alpukat di Kampung Wisata Mengguran ya. Nanti teman-teman biar tahu pohon alpukat yang kita tanam di Kampung Wisata Mengguran ini sudah berumur 3,5 tahun dan tahun lalu sudah berbuah. Alhamdulillah tahun ini mulai atau disusul dengan buah bunga-bunga yang baru gitu teman-teman. Ini mau tanya Kang Munib, ini kan dibersihkan bawahnya, ini mendekati musim kemarau, apakah nanti ini tanahnya terbuka berpengaruh enggak terhadap tanaman alpukatnya ini? Kok bagus banget bersih. Jadi gini, setiap memasuki musim kemarau ya, kita lakukan penggemburan di bawah umur 3 tahun. Tapi karena ini sudah umur 3 tahun, cuman kita lakukan pembersihan sekaligus pembuatan ring untuk menyiram saat musim kemarau. Jadi ketika nanti air kita siram ke pohon alpukat, air ini tidak terbuang sia-sia. Jadi fokus pada perakaran pohon alpukat. Terus nanti ketika musim penghujan ini kita tanggul ini kita buang biar air hujan tidak menggenang terlalu lama. Karena kalau menggenang terlalu lama nanti bisa mengakibatkan akar dari pohon alpukat ini mati. Ini kelihatannya bagus banget ini, hijau ruyu-ruyu. Nah, ini untuk mengantisipasi kemarau yang akan datang, rencana untuk penyiramannya biasanya berapa hari sekali Kang Munib? Kalau tahun yang lalu kita lakukan penyiraman ya, karena ini pohon alpukatnya kan ada yang umur 3,5 tahun, ada yang sulaman ya. Kalau yang sulaman itu kita 3 hari sekali. Tapi kalau yang umur 3 tahun ke atas ini masih kuat, kita lakukan penyemprotan seminggu sekali gitu. Berarti ring-ring seperti ini fungsinya itu nutrien untuk penyiraman itu? Betul. Jadi ini gunanya untuk menampung air gitu. Oh, berarti biar airnya itu tidak kemana-mana, dibikin ring-ring semacam ini. Ya betul gitu ya. Untuk ini musim kemarau dikasih pupuk kandang apa tidak ini? Bagusnya? Nanti kalau kita hanya sifatnya berbagi ya, karena ketika kita berguru ke orang yang lain pastinya berbeda ya. Kita lakukan pemberian pupuk kandang itu 1 tahun 2 kali, jadi per 6 bulan. Ketika memasuki musim kemarau dan memasuki musim penghujan. Terus gini, pengalaman dari kami Kampung Wisata Mengguran,
penaruhan pupuk kandang dipendam ataupun ditabur di pohon alpukat itu tidak bermasalah, berbeda di pohon durian. Untuk pohon durian kita tidak berani memendam kohe kambing, cuman kita taruh di pinggir di karung. Setelah nanti 3 bulan sampai 4 bulan baru kita tabur, jadi tidak dipendam. Terus ini untuk pengairan, karena kita belum mempunyai sumur bor, kita terpaksa melakukan penyiraman menggunakan air PDAM. Berarti masih manual pakai gembor gitu, Ki? Oh enggak, pakai selang. Tetap pakai selang. Jadi di pojok sana itu nih kita lihat ada pipa pralon ya, di mana akan membagi air PDAM ya. Di setiap pita ini ada keran ya. Nanti kita salurkan menggunakan selang gitu. Oh ini. Nih. Seumpama Kang Munib, ini kan sudah besar guys, sudah kuat tanamannya. Kalau tidak disiram pengaruh enggak? Gini ya, kita tetap belajar terus, belajar. Tentunya kita tidak lupa sama beliau Pak Agus Joko Susilo ya, pemilik dari Desa Wisata Jambu ya. Jadi sebisa mungkin ketika pohon alpukat berbunga seperti ini, usahakan jangan tumbuh tunas seperti ini. Karena ketika berbunga seperti ini, tumbuh tunas seperti ini pasti akan nyolong. Nyolong itu akan mengambil nutrisi yang harusnya jadi buah dimakan oleh tunas nih. Nah, untuk menghambat, kemarin kita sharing ya, jangan perbanyak siraman dan kurangi unsur nitrogen. Jadi perbanyak MKP sama gandasin sampai nanti muncul ini buah alpukat sebesar sejempol. Baru nanti kita masukkan MKP. Berarti ini terlalu subur, Ki. Terlalu subur. Karena ada bunga plus muncul tunasnya. Jadi seperti ini biasanya rontok. Rontok nggak jadi karena kalah. Ini sudah mulai hitam-hitam ini. Jadi usahakan ketika berbuah seperti ini jangan sampai muncul tunas baru ya. Nanti kalau sudah berbunga semua baru nggak apa-apa. Karena kita sifatnya berbagi terus ya, karena di dunia pertanian itu tidak ada yang ahli, tetap kita sharing dan belajar gitu. Ini Mas lagi proses pembuatan ring penyiraman karena sudah berapa hari di tempat kami tidak ada hujan. Terima kasih sekali ilmunya Kang Munib. Saya sudah diterima, sudah dikasih pembelajaran tentang budidaya alpukat. Semoga saya bisa menerapkan ilmu yang sudah saya terima di kebun saya. Sekali lagi terima kasih Kang Munib. Ya. Oke ya, itu ya sekilas karena beliau ya barusan mampir, terus kita tukar pengalaman ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang menginginkan susu kambing Sapera ya, baik itu masih cair ataupun sudah bubuk, nanti bisa datang ke Marisco Farm yang berada di Kecamatan Keranggan. Apa yang saya bagikan di sini sifatnya kita berbagi, tidak mau menggurui ya. Tentunya ketika teman-teman mau menanam pohon alpukat ya, kunci kesuksesan yaitu di tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Rawat sampai benar-benar pohon alpukat yang kalian tanam itu subur ya. Lakukan penyiraman saat musim kemarau, pembuangan air saat musim penghujan, pemberian pupuk NPK 16-16 setiap 1 bulan sekali, pemberian pupuk kandang setiap 6 bulan sekali, perawatan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun selama 15 hari sekali. Nanti teman-teman yang kurang paham bisa tanya di kolom komentar ya.